Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa perkenaan Tuhan bagi kita semua, sehingga saat ini kita dimungkinkan untuk tetap menghirup udara yang segar, dan kita akan mengawali semuanya dengan doa dan renungan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Bapa yang senantiasa menopang dan menolong kehidupan kami. Kami sudah melakukan berbagai aktivitas kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami pagi ini. Dan sekiranya Tuhan tetap menopang kami melalui kekuatan-kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa kami, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu saat ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk menapaki hari yang Engkau berikan bagi kami. Ya Allah Bapa kami, bersabdalah kepada kami karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini melalui 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Kemenangan karena Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Samuel F.B. Morse mendapatkan penghargaan di mata dunia atas keberhasilannya menemukan telegraf. Namun ia merasa tidak patut menerima semua sanjungan dan penghargaan pada dirinya. Ia berkata, "Saya dapat menemukan penggunaan listrik secara bermanfaat bukan karena saya lebih hebat dari orang lain. Hal itu semata-mata karena Tuhan yang hendak memberkati manusia dan harus menyatakannya kepada seseorang. Dan Tuhan berkenan menyatakannya kepada saya." Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus berisi teguran yang keras untuk mengingatkan jemaat itu akan perintah Allah. Itulah sebabnya Paulus sangat ingin bertemu dengan Titus sebagai pengantar surat itu, untuk mengetahui bagaimana respon jemaat Korintus. Ternyata jemaat Korintus merespon
dengan baik surat Paulus. Sebab itu ia bersyukur dan melihat hal itu sebagai jalan kemenangan yang diberikan Allah. Bagi Paulus, pelayanan dengan maksud yang murni diibaratnya bau harum dari Kristus dan bau kehidupan yang menghidupkan. Namun sebaliknya, mereka yang hanya ingin mencari keuntungan dari firman Allah, ibaratnya yang sedang menyebarkan bau kematian yang mematikan. Paulus bekerja dengan sangat giat dalam pelayanannya, namun ia tidak memegahkan dirinya atas semua keberhasilan itu. Ia mengarahkan semua pujian hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan jalan kemenangan dalam setiap pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan keberhasilan dalam setiap kerja keras kita, hanyalah karena pertolongan Tuhan. Sebab itu, marilah senantiasa menyatakan syukur bagi Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita sehati sepikir kita berdoa. Ya Allah Bapa kami senantiasa menaikkan syukur kami kepadamu atas segala berkat pertolongan-Mu yang tercurah bagi kami. Bersama dengan seluruh umat-Mu, Engkau senantiasa menguatkan dan menopang dalam aktivitas kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama, untuk kami terus menyatakan kedahsyatan Allah di tengah kehidupan kami. Dan kami akan senantiasa menyatakan syukur kami bagi Tuhan. Ya Allah Bapa kami, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang, kami datang berseru untuk pekerjaan, aktivitas kami yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Segala pergumulan kami, pengharapan, kerinduan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan terus membukakan jalan bagi kami, terus menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami, untuk kami tetap menerima sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Kami senantiasa bersukacita untuk segala berkat-berkat Tuhan yang boleh Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Baik berkat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan segala yang telah kami usahakan, sekiranya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan kami akan senantiasa melayani dimanapun kami bekerja, dimanapun kami membuka usaha. Ya Allah Bapa kami senantiasa berdoa bagi kehidupan umat-Mu, bagi anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua dan lansia. Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam proses yang sedang dialami. Anak-anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, dalam proses mencari ilmu. Pemuda-pemudimu dalam masa pertumbuhan, orang tua dalam usaha dan pekerjaan, lansia dalam masa tua. Engkau yang akan mengetahui segala pergumulan mereka, dan kiranya Engkau pula yang akan mencukupkan
segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ya Allah Bapa kami juga berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kiranya Engkau yang akan tetap memberkati dalam proses pemulihan. Segala harapan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Allah Bapa kami, jika ada di antara kami yang bergumul bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan yang akan membuka akal pikiran kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami menyelesaikan pergumulan kami hanya oleh karena perkenaan dari Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari hati yang keras, dan bawalah kami untuk menyelesaikan segala pergumulan kami di dalam Engkau. Dan kami berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang dalam kedukaan oleh karena kehilangan anggota keluarga. Kiranya Tuhan menghiburkan segenap keluarga. Dan kami berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang mengalami bencana oleh karena kebakaran. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan hati mereka, tetap senantiasa memberikan mereka keteguhan untuk memulihkan segala usaha mereka. Ya Allah Bapa kami, teruslah Engkau menopang kehidupan jemaat-Mu. Teruslah Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya Allah Bapa kami, inilah doa seruan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami berdoa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa dan renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.